Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Kita awali edisi kali ini seperti biasa dari Timnas Indonesia. PSSI masih berupaya untuk menyelesaikan proses naturalisasi pemain keturunan yakni Nathan Choaon dan Jai Idjes serta Ragnar Uratmangun. Tapi kabarnya cuma Nathan Choaon dan Jai Idjes saja yang berkasnya ini sudah diterima oleh DPR RI. Sementara Ragnar Uratmangun masih tertahan proses administrasinya. Sementara pemain lain yang masih dalam tahap pantauan dan kemungkinan baru akan dapat dinaturalisasi musim depan atau tahun depan adalah Emil Audirio Mulyadi dan Kevin Dix. Tapi tahukah ada satu pemain keturunan yang menolak untuk dinaturalisasi baru-baru ini? Dia adalah Jensen Schmidt, pemain keturunan Indonesia Belanda yang saat ini main di Liga 2 Inggris bersama klub Sunderland. Bek berusia 20 tahun ini mengaku tak mau dinaturalisasi sebab masih ingin bermain dengan timnas Belanda dan ingin tetap main di Liga Inggris. Sebab menurut Jensen, jika ia terima tawaran Indonesia, maka kemungkinan jika Sunderland promosi ke Premier League, dia tak akan dibawa, dan jika dia dinaturalisasi, maka tak akan ada klub Liga Inggris yang mau merekrut dia. Berarti nih pemain belum tahu peraturan terbaru main di Liga Inggris. Karena kan peraturan terbaru nggak perlu peringkat 70 dunia agar bisa main di Premier League. Tapi yang penting dia udah main di Eropa selama 2-3 tahun, udah bisa tuh main di Liga Inggris. Ya mudah-mudahan aja dia nggak jadi Nainggolan jilid 2 yang ngaku nyesal atau menyesal sebab dulu menolak tawaran Indonesia untuk dinaturalisasi. Bicara soal naturalisasi, kemarin saat PSSI menyerahkan berkas Nathan Choaon, Jai Idjes dan Ragnar Uratmangun ke DPR RI untuk disetujui, ada salah seorang anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem, Chairul Amri, yang memprotes soal seringnya PSSI menaturalisasi pemain keturunan. Chairul justru mengatakan lebih baik fokus pembinaan tarkam dibanding naturalisasi sebab biayanya lebih murah dibanding harus menaturalisasi pemain keturunan. Apa yang telah menjadi target Pak Menteri dengan berbagai macam banyak varian skema pembibitan itu antara lain adalah tarkam. Itu saya kira justru lebih penting ketimbang naturalisasi, ujar Chairul Amri yang kami kutip dari Bola Nusantara. Haha, anggota dewan tahu apa soal bola? Bukannya kalian ini bicara itu kalau pas mau pemilu aja biar dianggap ada suaranya, ya kan? Kemana kalian saat tidak masa pemilu? Tidur dan cuma bisa bilang kata setuju saat rapat. Kemana kalian saat tragedi Kanjuruhan terjadi? Apa aksi kalian? Nggak ada. Udah deh, gak usah ngurusin sepak bola. Toh yang dinaturalisasi juga bukan pemain asing kok. Mereka itu masih anak Indonesia juga. Kan yang dicari talentanya. Toh pasti bibit-bibit lokal pun udah ada yang ngurusin bagiannya di PSSI, yakni bagian grassroots yang urus. Haduh, ini politik. Nah lalu bagaimana nasib Sintayong? Nasib Sintayong kabarnya sih ditentukan 4 Desember 2023 di rapat Esko PSSI. Apakah dipertahankan atau dilepas? Namun hingga saat ini belum ada info yang kami terima apa hasil rapat Esko PSSI. Apakah Sintayong dipertahankan atau dilepas? Dari PSM Makassar, bukan Bernardo Tavares namanya kalau nggak ngamuk-ngamuk. Apalagi kalau timnya seri atau imbang. Uang menang aja masih ngamuk-ngamuk. Tapi kali ini ngamuknya double. Bukan cuma wasit yang jadi sasaran, tapi bawa-bawa Persib juga. Tavares bilang saat PSM lawan Persib itu diibaratkan kayak Palestina lawan Israel. Gila, Persib disamain dengan Israel cuy. Lah, emang Persib sadis dan kejam sama PSM gitu?
Yang saya mau katakan, kita tidak punya masalah dengan Persib, tapi siapapun yang melihat ini dengan statistik yang kita tunjukkan 6 kartu kuning akan berpikir tim saya berada di Palestina saat ini, ujar Tavares. Lihat apa yang mereka atau Persib lakukan juga dan wasit membetulkan itu. Beberapa foul yang sama dengan kita lakukan tidak diberikan kartu kuning, ujarnya. Apakah karena kita melawan Persib jadi itu dilakukan, atau karena kita akan melawan Bayangkara dan pemain dibuat kartu kuning agar tidak main ke depannya, ujar Tavares. Oke, ini komentar kami pribadi lo ya. Menurut kami pelatih ini pelatih bad attitude alias punya sifat yang jelek. Cuma lihat kesalahan orang lain tapi nggak akui kesalahan sendiri. Contoh dong Thomas Doll di Persija yang secara gentle akui gol Osvaldo Hai itu sah, nggak offset. Lah ini kok nyari kesalahan orang mulu sementara kesalahan sendiri nggak dikoreksi. Masih untung cuma 6 kartu kuning, nggak ada kartu merah. Kalau dia nonton full pertandingannya di TV, coba dihitung udah berapa kartu merah yang harusnya diterima oleh para pemain PSM dan berapa kartu kuning yang harusnya diterima. Yance Sayuri nyikut Edo nggak kena kartu. Akbar Tanjung nekel Siro dari belakang nggak kena kartu juga. Edo ditekel Safruddin Tahar dan jadi orang terakhir hanya cuma kena kartu kuning yang harusnya kartu merah. Apa nggak lihat ke situ kali ya? Pertanyaan saya cuma satu buat Tavares. Saat musim lalu Persib dirugikan, jumpa PSM dirugikan oleh hakim garis yang terus ngangkat bendera offset pada para pemain Persib, di mana celotehan lo Tavares? Kok nggak lo angkat? Kok nggak lo protes tuh wasit-wasit waktu itu? Maaf, kami nggak ada masalah lo ya sama Tavares. Kami respect sama semuanya, sama siapapun. Tapi jika orang itu nggak respect dan nyalahin kesalahan orang terus, sementara kesalahan dia sendiri nggak diakuin, sorry to say, kami no respect. Dari Persib Bandung, ini ada komentar atau kesan dari pemain anyar Persib Stefano Beltrame soal debutnya di Persib. BTW, Stefano Beltrame ini enaknya dipanggil apa ya? Dipanggil Vano takutnya dikira Lili Pali, dipanggil Beltrame takutnya dikira Fabiano Beltrame, terus enaknya disebut apa ya? Atau kita panggil aja Fabe aja kali ya, singkatan dari Stefano Beltrame, biar gampang gitu manggilnya. Nah, Fabe ini bilang dia ini terkesima dan terkesan dengan sambutan Boboto yang luar biasa. Sebab menurut Fabe ini baru ia rasakan pertama kali sepanjang sejarah jadi pesepak bola. Dia ini belum pernah disambut bahkan diteriaki supporter saat laga debut di tim manapun. Itu adalah pengalaman yang menyenangkan, menjalani debut di stadion yang bagus dan dukungan besar dari Boboto. Saya amat sangat senang dan antusias menjalaninya, ujar Beltrame. Soal hasil, saya pikir kami layak mendapatkan hasil yang lebih baik, tapi tim lawan pun cukup tangguh dan bertahan dengan sangat baik, ujarnya lagi. Beltrame pun menanggapi isu soal pemain Persib seperti Siro dan Klok yang kabarnya justru nggak suka sama dia. Menurut Fabe ini tuh murni kesalahan dirinya yang memang belum mengerti 100% gaya main Persib dan rekan satu tim. Saya tidak ada masalah dengan pemain Persib lain, semua baik pada saya. Hanya mungkin ini kesalahan saya yang belum terlalu paham gaya main tim. Karena saya baru bergabung, saya belum tahu apa yang diinginkan Siro. Saya belum tahu seperti apa bola yang diinginkan David. Tapi saya akan belajar, ujar Beltrame. Jika benar apa yang diucapkan Beltrame ini bagus. Sebab meskipun Beltrame ini bisa dibilang lebih bintang dibanding para pemain Persib lain, tapi kalau dia ini mengakui kesalahannya dan mau belajar, ini pemain kami pikir punya attitude yang bagus. Tapi jangan senang dulu anak muda. Anda ini datang ke Persib menggantikan salah satu pemain pujaan Boboto, Levi Madinda. Jadi ekspektasi Boboto itu lebih tinggi dari Madinda ya. Kalau masih setara dengan Madinda atau bahkan lebih buruk dari Madinda, ya siap-siap aja. Yang tadinya pujaan akan berubah menjadi hujatan. Terus belajar dan perbaiki kesalahan, oke? Dari Rans Nusantara FC, bos Rans Raffi Ahmad akhirnya membantah jika akan mendatangkan Pratama Arhan seperti yang dirumorkan di media.
Menurut Raffi, itu cuma celotehan Gigi dan Rafathar aja saat Arhan dan istrinya main ke rumah Raffi. Raffi Ahmad mengaku sudah tahu seperti apa Arhan yang gak akan mungkin main di tim lain di Liga 1 kecuali PSIS. Apalagi agen Arhan sudah memutuskan Arhan akan tetap main di luar negeri. Enggak, itu cuma candaan aja. Itu Gigi sama Rafathar yang bercanda sama Arhan waktu Arhan main ke rumah kita. Ya pengen sih ada, cuma ya kita tahu Arhan gak akan main di tim lain di Liga 1 kecuali PSIS. Dan agennya Arhan udah bilang Arhan akan tetap di luar negeri, ujar Raffi Ahmad yang kami kutip dari Lambe Turah. Dari Bayangkara FC, penampilan Witan Sulaiman di debutnya bersama Bayangkara FC menjadi sorotan netizen. Penampilan Witan kala itu seperti orang kebingungan, gak tahu mau ngapain di lapangan. Lantas aja para netizen ini berasumsi jika Witan ini sebenarnya gak mau di Bayangkara dan lebih suka main di Persija. Tapi hal ini dibantah oleh pelatih Mario Gomez. Gomez mengatakan Witan cuma butuh adaptasi lebih lama lagi sebab perbedaan gaya main dan taktik pelatih pun perlu diadaptasi oleh seorang pemain. Dia hanya butuh proses adaptasi lagi sebab baru pertama kali main di tim ini, tapi lama-lama juga dia akan bisa menyatu dengan tim, ujar Mario Gomez. Nah, gimana menurut kalian sob? Witan kan emang tipikal pemain angin-anginan, kadang bagus, kadang jelek. Di timnas aja gitu kok, padahal satu pelatih lo STY, tapi kadang-kadang bagus, kadang-kadang jeblok. Ya itulah Witan. Dari Persebaya, PT LIB dan kepolisian akhirnya menyetujui jika laga Persebaya versus Persija akan dilangsungkan di Stadion GBT. Tapi untuk syarat-syaratnya kami pribadi belum tahu apakah tanpa penonton atau tetap ada penonton. Awalnya laga ini tuh direncanakan akan digelar di luar Pulau Jawa demi mengantisipasi adanya keributan. Tapi ini ditolak oleh para bonek dan protesnya minta laga ini tetap digelar di GBT. Wah, takut didemo ya sama bonek PT LIB. Laga ini sendiri akan jadi pembuktian dua tim yang tengah turun performanya di 6 laga terakhir. Apakah akan kembali tuai hasil minor atau justru ini akan jadi titik balik salah satu tim di laga ini.